Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Red tahun 2010. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan kehidupan damai seorang pensiunan agen CIA terhebat sedunia. Dia bernama Frank Moses. Karena umurnya yang sudah mulai menua, sudah seharusnya Frank menemukan calon istri. Mula-mula ia berhubungan dengan seorang karyawati pinjol yang bernama Sarah. Di mana saat itu mereka berhubungan hanya lewat telepon saja tanpa mengetahui bagaimana dedegan bangetnya. Setelah sekian lama mereka saling berkomunikasi lewat telepon saja, akhirnya Frank memutuskan untuk ketemuan dengan Sarah. Namun pada malam harinya, tiba-tiba rumah Frank dimasuki oleh segerombolan perampok. Frank yang seorang pensiunan agen CIA jelas merasakan insting kuat terhadap kedatangan perampok itu. Dengan cerdasnya, ia berhasil mengecoh para perampok itu, kemudian membantingnya, memukulnya, mendagorkannya, dan menyuntikkan obat bius. Namun yang jadi anehnya, mereka sepertinya bukanlah seorang perampok. Hal itu dilihat dari seragam mereka yang sangat rapi. Hingga akhirnya Frank menyadari bahwa ia sedang disergap oleh pihak FBI. Dengan pengalaman dulu saat ia masih menjadi FBI, Frank pun menyangrai peluru untuk dijadikan pengalihan perhatian. Dan tiba-tiba di ujung sana ternyata ada pasukan lain juga yang langsung memberondol rumah Frank. Tapi dengan mudah Frank berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Kemudian Frank pun menculik Sarah sebagai pertemuan pertama mereka. Di sana Frank mengajak Sarah untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan, sehingga mereka berniat membunuh dirinya. Kemudian kita akan diperlihatkan orang yang menyuruh pasukan FBI untuk membunuh Frank. Si tante itu bernama Cynthia, di mana ia menyuruh agen CIA yang bernama William Cooper untuk mengikuti jejak Frank dan membunuhnya. Cooper selaku bawahan tante itu tidak boleh melanggar kode etik untuk bertanya mengapa ia harus mengikuti jejak Frank dan membunuhnya. Tanpa alasan yang jelas, Cooper pun harus menuruti semua perintah bosnya. Kemudian Frank membawa Sarah ke motel Louisiana. Di motel tersebut ia mengikat Sarah agar tidak berontak dan tidak kabur. Sementara Frank sendiri akan mengunjungi mantan mentornya dulu yang bernama Joe Matheson. Ternyata Joe Matheson sekarang berada di panti jompo. Frank meminta bantuan Joe untuk mengidentifikasi siapa pasukan yang berusaha membunuhnya semalam. Setelah diidentifikasi, akhirnya ia mengetahui bahwa pasukan semalam adalah pasukan sama yang membunuh seorang reporter New York. Belum diketahui maksud jelasnya, tapi mereka mengincar Frank. Dan disinilah ia berniat untuk mendalami kejadian ini. Sementara di motel sendiri, akhirnya Sarah berhasil melepaskan ikatannya dan menelpon 911. Namun tanpa disadari, hal itu menjadi sebuah petunjuk bagi Cooper untuk mengetahui keberadaan Frank. Akhirnya Cooper menyuruh semua para polisi untuk menahan Sarah di motel tersebut. Beruntung Frank datang lebih cepat dan menyelamatkan Sarah. Tapi saat di tengah jalan, Frank harus dihadang oleh Cooper. Dan di sini Frank menunjukkan dirinya sebagai mantan agen CIA terhebat.
sehingga Cooper tidak bisa berkutik dan membuat Frank berhasil melarikan diri. Mengetahui bahwa Frank menelepon Joe Matheson dan pernah mengunjunginya, ia pun akhirnya harus dibunuh oleh salah satu pasukan FBI. Jadi lur, siapapun yang pernah ditelepon oleh Frank atau pernah dikunjungi olehnya, maka Cooper tidak akan pernah luput dari orang tersebut. Bahkan jika perlu, mereka akan membunuh semua orang yang kenal dengan Frank. Sementara di tempat lain, Frank pun bergegas pergi menuju kota New York, di mana ia akan meminta informasi lebih kepada keluarga reporter New York yang dibunuh. Mungkin saja ini akan menjadi sebuah jalan petunjuk baginya mengenai semua ancaman yang terjadi baru-baru ini. Setelah sampai di lokasi tujuan, ia pun bertanya-tanya kepada pihak keluarga. Dan di sana Frank mendapatkan informasi penting yang disembunyikan oleh mendiang reporter itu di sebuah perpustakaan buku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung pergi ke sana. Dan dengan mudah akhirnya Sarah menemukan sebuah buku yang dimaksud. Di dalam buku tersebut ternyata telah diselipkan daftar nama yang sedang diselidiki si reporter. Setelah diperiksa, ternyata hampir semua orang dalam daftar nama itu sudah meninggal. Dan yang paling anehnya, kematian mereka ternyata masih hangat, antara jarak 2 mingguan lah. Dari daftar nama itu ada seorang pria yang masih hidup. Dia bernama Gabriel Senior. Mendapat sedikit jejak, Frank pun mencoba menghubungi Joe. Namun sayangnya Joe dikabarkan telah terbunuh. Joe. Jelas Frank pun sangat merasa rewas dan tidak ada lagi pamuntangan. Merasa misi ini tidak bisa dijalankan berdua saja, ia pun meminta bantuan kepada mantan pasukannya dulu yang bernama Marvin. Di mana Marvin juga adalah seorang pensiunan agen CIA. Ternyata lur, nama Marvin dan Frank juga ada dalam daftar nama itu. Di sini Marvin sudah mengetahui bahwa FBI tengah mengincar dirinya, sehingga ia pun memasukkan kematiannya dan bersembunyi di sebuah tempat bawah tanah. Frank memperlihatkan sebuah daftar nama yang pernah ditulis oleh seorang reporter. Dan setelah diselidiki, akhirnya Marvin menunjukkan sebuah berkas yang tertuju pada tahun 1981. Di mana semua nama dalam daftar itu terkait dengan misi rahasia 1981 di Guatemala. Gabriel Senior yang ada dalam daftar nama itu ternyata adalah seorang pilot yang menerbangkan para anggota untuk menjalankan misi di Guatemala tahun 1981. Mereka bertiga pun akhirnya mendatangi Gabriel Senior untuk meminta informasi dan mengingat kejadian masa itu. Gabriel Singer. Sementara di tempat lain, Cooper memprotes atasannya bahwa Frank bukanlah agen biasa. Si tante itu langsung menunjukkan sebuah tempat untuk Cooper datangi, di mana ia menyuruhnya untuk mempelajari siapakah Frank ini. Kemudian Cooper mendatangi penyimpanan berkas rahasia para agen CIA, dan ia melihat berkas Frank. Ternyata Frank adalah agen CIA terhebat saat ia bertugas, di mana banyak sekali kasus-kasus yang ia jalankan. Sebelum dan sesudah Frank, tidak ada agen CIA lagi yang sehebat dirinya. Scene kemudian berpindah kepada Frank. Setelah bertemu, di sana Gabriel mencoba mengingat tentang misi 1981, di mana ia pernah berbicara dengan reporter yang dibunuh itu. Selain itu juga berusaha mengingatkan penerbangan misi tersebut. Namun tiba-tiba seseorang menembakinya di sebuah helikopter. Ternyata Cooper berhasil mengetahui lokasi Frank dan menyuruh semua pasukan untuk membunuhnya. Namun Frank dan kawan-kawan berhasil menghadapi mereka semua dengan mudah. Frank berhasil kabur dan Cooper kembali kehilangan jejaknya. Karena dirasa informasi dari Gabriel tidak komplit. Setelah itu, Frank pun mendatangi seorang mantan agen FSB atau Dinas Keamanan Federal. Ia bernama Ivan. Ivan memberikan bantuan kepada Frank dengan memberikan sebuah keamanan kunci untuk Frank. Tujuannya agar ia bisa dengan mudah masuk ke tempat arsip rahasia CIA. I need your complete security layout of Langley. I'm going to break into the CIA. Dengan dibantu dengan Sarah, mereka berdua berhasil menerobos masuk ke tempat arsip rahasia itu.
Dan di sana ia berhasil mendapatkan arsip yang dicarinya, ialah arsip mengenai misi 1981 di Guatemala. Namun penjaga catatan memberitahu Frank bahwa Cooper mengambil arsipnya. Tidak ingin semua arsipnya diambil, jadi Frank mengunjungi Cooper secara mendadak di kantornya. Dan mereka pun terlibat dalam baku hantam yang lumayan mencangkelkan. Setelah itu, Frank berhasil melarikan diri dengan berpura-pura menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Setelah menghampiri Marvin, di sana mereka terkagetkan oleh kedatangan Joe. Ternyata Lur, Joe berhasil selamat dari ancaman itu. Merasa butuh personil, akhirnya mereka pun mendatangi Veronica. Veronica ini adalah pensiunan pembunuh bayaran MI6 atau Military Intelligence Section 6. Sedikit penjelasan tentang MI6 Lur. MI6 adalah dinas intelijen asing Inggris Raya yang terutama bertugas mengumpulkan dan menganalisis intelijen manusia di luar negeri dengan tujuan untuk mendukung keamanan nasional Inggris. Jika kalian ingin tahu lebih tentang apa itu MI6, kalian bisa baca novel James Bond Lur. Di sana kalian akan mengerti tugas MI6 itu seperti apa. Lanjut ke cerita Lur. Di sana Joe menyadari bahwa hampir setengah arsip Guatemala dihilangkan. Tapi ada 11 daftar nama yang terselipkan. Ya, daftar nama yang diceritakan di awal film tadi, di mana yang masih hidup hanya Frank dan Marvin, juga seseorang bernama Dunning. Mereka curiga Dunning sepertinya dilindungi oleh seseorang, sehingga keberadaannya tidak diincar oleh para pihak agen CIA maupun FBI. Merasa Dunning memiliki informasi lebih, mereka pun nekat mendatanginya. Dibantu Veronica sebagai pengintai dan pengawas, mereka bertiga pun langsung masuk ke tempat Dunning. Di sana Dunning menyambut baik mereka bertiga dan dengan mudah Frank dan Marvin melumpuhkan si penjaga. Mereka pun mengancam Dunning untuk buka mulut perihal siapa yang melindunginya. Dan di sana akhirnya Dunning mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Pembunuhan orang yang ada dalam di daftar nama itu ternyata diperintahkan oleh wakil presiden AS yang bernama Robert Stanton. Tujuannya untuk menutupi pembunuhan massal terhadap penduduk desa yang tidak bersalah di Guatemala. Jadi Lur, daftar-daftar nama itu adalah orang yang mengetahui kejadian saat itu. Karena di sini Lur, Robert Stanton berusaha mencalonkan dirinya menjadi presiden, kemudian melindungi dan membuat Dunning kaya supaya dia tidak buka mulut. Mouth shut and the Stantons made you rich. The vice president killed all the people in that village. Namun di luar sana pasukan FBI sudah menyergap rumah tersebut. Cooper lalu menyuruh Frank untuk keluar. Dia berjanji pasukannya tidak akan melakukan tembakan kepadanya. Tapi di sini Frank tidak bodoh. Dengan bantuan dari Victoria yang di luar, Frank pun yakin bahwa Cooper hanya berbohong. Merasa tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Joe akan mengorbankan dirinya demi keselamatan temannya. Setelah itu, para pasukan FBI pun mengejarnya. Dan di sana si Sarah harus terjatuh dan ditangkap. Yah, biasalah cewek Lur. Ada aja gitu pi omongin teh. Di sana Ivan menjemput mereka dan membawanya ke tempat kediamannya. Setelah sampai, Marvin kemudian mengingatkan Frank dengan keadaan Sarah yang ditangkap. Mungkin Sarah juga akan dibunuh. Tapi Ivan menguatkan Frank dengan mengatakan siapapun akan melakukan hal gila demi cinta. Kemudian Frank pun mendatangi keluarga Cooper. Dan di sana Frank menelpon Cooper yang sedang menginterogasi Sarah. Di sana Frank mengancam bahwa jika dia berani melukai Sarah, maka Cooper lah yang akan menjadi korbannya. Cooper yang mengetahui keluarganya dalam bahaya pun, ia pun memohon kepada Frank. Namun di sana ia memberitahu Cooper bahwa mereka akan menembak mati sang wapres. Jika wapres tidak ingin mati, maka mereka harus membiarkan Sarah pergi. Tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Cooper pun menyetujuinya. Kemudian Frank meninggalkan berkas Guatemala tersebut untuk dikaji lagi oleh Cooper.
Frank ingin menyadarkan Cooper bahwa ia berada di pihak yang salah. Kemudian Cooper meminta informasi kepada Sarah. Ia mengancam jika Sarah tidak bisa memberi informasi kepadanya, maka ia akan membunuh Frank. Namun dengan santai ia mengatakan, He's gonna eat you for lunch. jelas itu membuktikan bahwa selusin bahkan ratusan agen CIA seperti Cooper tidak akan pernah bisa menghentikan langkah Frank Moses. Di sana ada cawapres yang tengah mempromosikan dirinya untuk menjadi seorang presiden. Namun secara diam-diam pasukan Frank menyelinap ke sana. Di sana juga Cooper sudah bersiap-siap untuk menyelamatkan cawapres. Ipar menyemprotkan parfum gas. Dan Victoria pun keluar dan mengunci pintu tersebut. Di sana Ipar membuat keonaran dengan mengatakan bahwa di sini ada kebocoran gas. Jelas semua orang pun menjadi panik. Kemudian para agen sedang berusaha mengamankan cawapres. Namun sayang mereka dihadang oleh Victoria dan juga Marvin. Di saat Cooper akan membokong mereka, ternyata mereka sudah berhasil kabur. Sementara cawapres berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil limusin. Dan ternyata yang membawanya adalah Frank. Kemudian Frank membawa cawapres tersebut ke suatu tempat. Di sana ia memberitahu Cooper untuk mendatanginya dan membawa Sarah. You have 15 minutes to bring me Sarah. Or I'd kill the vice president. Setelah sampai, tidak lama datanglah Dunning dan Cynthia membawa Sarah ke hadapan Frank. Di sana tiba-tiba Dunning menembak cawapres tersebut. How's this, Alex? Dunning lantas menyuruh Cooper untuk memborgol Frank, tapi Cooper ternyata percaya kepada Frank. Setelah itu Cooper membunuh bosnya dan tiba-tiba tim Frank pun akhirnya menyelamatkan mereka. Kini Cooper sekarang percaya bahwa dia selama ini berada di pihak yang salah. Di akhir film kita akan diperlihatkan Frank dan Marvin akan pergi ke Moldova untuk membereskan masalah. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu soal cerita film Red tahun 2010. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.